Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Kula panjenengan sedaya ditakdirkan saged kepanggih saged ngelampahi sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kula panjenengan sedaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan tentang bab taubah, bab tentang taubat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus kula panjenengan sedaya termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad niki nggada kemuliaan kalau melakukan kebaikan niku ditulis 10 derajat kebagusan. Kalau kula panjenengan sedaya ngelampahi awon, ngelampahi kejelekan niku dicatat setunggal. Niki kemuliaane umat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus mantun ngoten, antara malaikat Raqib lan Atid niku tasih debat. Debate ya napa? Debate nalika napa kula panjenengan sedaya nglampahi kebagusan niku langsung kengken catet 10 kebagusan. Begitu kula panjenengan sedaya nglampahi hal-hal yang jelek yang dilarang oleh Allah, terus Raqib dan Atid insik, tahan dulu. Ilakam saatin, sampai berapa jam disuruh tahan. Atid niku boten angsal kali Raqib untuk mencatat kejelekan kula panjenengan sedaya. Wakila sabu saatin au siti saatin. Napa? Dikasih kesempatan 6 jam sampai 7 jam. Sejauh mana kula panjenengan sedaya umat Nabi Muhammad menika purun istighfar napa mboten? Lek kula panjenengan sedaya selama 6 jam sampai 7 jam niku ternyata sak mantune ngelampahi larangan-larangan Allah, kula panjenengan sedaya beristighfar minta ampun kepada Allah, maka
napa boten dicatat. Tapi kalau lebih dari 7 jam kula panjenengan sedaya boten istighfar ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dicatat setunggal. Nggih, niki bedane. Lan termasuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para sedherek-sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Wonten setunggal cerita An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna wahsyian qatala Hamzah amman Nabi kataba ila Rasulillahi min Makkah inni uridu an aslama. Dari Ibnu Abbas, semoga ridho Allah kepada Ibnu Abbas, anna wahsyian, bahwa Wahsy qatala Hamzah amman Nabi, pernah membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah. Kataba ila Rasulillah, menulis kepada Rasulullah min Makkah. Saat itu Wahsy di kota Mekkah. Ini uridu an aslama, sesungguhnya saya pengen masuk Islam. Walakin yamna'ani anil Islam ayatun minal Quran nazalat alaika wa hiya qauluhu ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Terus Wahsy, akan tetapi yang mencegah kula untuk masuk Islam adalah ayat Allah. Satu ayat Allah yang turun kepadamu wahai Nabi. Ayat niku napa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak memanggil atau berdoa bersama Allah Tuhan selain Allah, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh suatu jiwa kecuali diharamkan oleh Allah, suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haqq, kecuali dibenarkan oleh Allah. Wala yaznun, tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang mengerjakan itu akan mendapatkan dosa. Dados sing dadosaken Wahsy boten napa mlebet Islam niku amargi ada ayat yang menyatakan wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nggih, tidaklah membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah kecuali dibenarkan. Sementara Wahsy niku nate membunuh paman Nabi. Terus berpikir dengan ayat menika Wahsy berpikir saged napa mboten mlebet Islam lan bertobat, taubate diterami. Lantas napa? Wa inni qad fa'altu hadhil asya'a salasah, sementara Wahsy qad fa'altu hadhil asya'a salasah, telah mengerjakan 3 ini. Yang pertama, tidak menyembah kepada Allah. Sebelum Islam menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian membunuh paman Nabi. Kemudian wayaznun, berzina juga. Jadi 3 perkara ini pernah dilakukan oleh Wahsy. Fahal min taubah. Terus dalam surat menika Wahsy terakhir bertanya, fahal min taubah, apakah ada bagi saya pintu tobat? Fanazalat hadil ayat, kemudian turun ayat lain. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Ayat berikutnya turun, kecuali siapa yang bertobat dan beriman wa amila amalan sholihan, kemudian
beramal-amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanatin. Mereka itu akan diganti oleh Allah kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Antun ngoten napa terus fakataba bidzalika ila Wahsy fakataba ilaihi anna fil ayati syartan wa huwal amalu sholeh. Kemudian Rasulullah menjawab kepada Wahsy bahwa di dalam ayat ini ada pintu tobat dengan syarat yaitu mampu beramal soleh. Apa kata Wahsy? Wa wal amalu wala adri hal aqdir alal amali soleh amla. Wahsy mengatakan fakataba ilaihi, menjawab apa tulisan Rasulullah, anna fil ayati syarton, bahwa di dalam ayat ini ada satu syarat, wa wal amalu soleh. Apa itu syaratnya? Amal soleh. Wala adri hal aqdir alal amali soleh. Sementara Wahsy mengatakan ke dalam dirinya, apakah saya mampu beramal soleh? Fanazala qaulu ta'ala, kemudian turun lagi ayat Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni hamba ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selama orang itu tidak menyekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain itu bagi orang yang dikehendaki. Fakataba bidzalika ila Wahsyin falam yajid fiha syartan faqadimal Madinah wa aslama. Dengan ayat ini kemudian Rasulullah mengirimkan catatannya kepada Wahsy, falam yajid fiha syartan, di dalam ayat ini tidak ada syarat apapun bagi dia yang bertobat, faqadimal Madinah wa aslama. Kemudian Wahsy datang kepada Kanjeng Nabi di kota Madinah, wa aslama, kemudian menyatakan saya masuk Islam. Iki para rawuh, para sederek sedaya, Wahsy niku adalah orang kejam yang kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomale kula panjenengan sedaya, yang artinya mungkin tidak pernah membunuh seseorang, tidak pernah berzina, tidak pernah menyembah selain Allah. Ada pintu damel kula panjenengan sedaya untuk bertobat, untuk beristighfar ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Yang lebih ekstrim niku, yang lebih ganas malih, ada ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku an Makhulin, di dalam riwayat an Makhulin qala balagani anna Ibrahim alaihi salatu wassalam lamma urija bihi ila malakutis samawati, bahwa Nabi Ibrahim, di saat Nabi Ibrahim itu naik ke langit, absara abdan yuzni, Nabi Ibrahim melihat seorang hamba yang berzina. Fada'a alaihi fa'ahlakahullah. Kemudian Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah, celakakan, binasakan orang yang berzina itu. Kemudian namanya Nabi Ibrahim, semua doa nabi-nabi itu yu'ajil illa du'aun nabi. Semuanya doa para nabi itu disegerakan, dikabulkan seketika itu, kecuali doanya Nabi tidak dikabulkan oleh Allah dan ditahan oleh Allah dan dikabulkan nanti di yaumil qiyamah, syafaatan li ummatin Nabi, sebagai penolong bagi umat Nabi Muhammad. Terus ketika melihat orang yang berzina, Nabi Ibrahim berdoa, ahlik, binasakan orang yang berzina itu. Lantas dibinasakan oleh Allah. Fa'ahlakallah ta'ala,
dibinasakan oleh Allah. Summa ra'a abdan yasrik. Kemudian Nabi Ibrahim melihat seorang hamba yang mencuri. Fada'a alaihi fa'ahlaqallahu ta'ala. Kemudian berdoa kepada Allah, binasakan orang yang mencuri itu. Fa'ahlaqahullah. Lantas dibinasakan oleh Allah. Faqala Allah ta'ala ya Ibrahim da'anka ibadi. Ditegur oleh Allah. Wahai Ibrahim, da'anka ibadi. Tahan darimu mendoakan hamba-hambaku untuk celaka dan binasa. Summa fa inna abdi baina salasi khisalin. Sesungguhnya hambaku itu ada di 3 posisi. Yang pertama, baina ayyatuba fa'atubu alai. Bisa jadi posisi yang pertama, hambaku itu bertobat. Fa'atubu ilai. Saya akan nerima tobatnya. Wa baina an ustukhrijalahu dzurriatan ta'buduni. Yang kedua, di antara posisi di mana hamba tersebut akan melahirkan keturunan dan keturunan itu akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok dibunuh. Ya. Jangan kok dibunuh seperti Kanjeng Nabi ketika melebetkan Taif dan dilemparin sampai keluar darah, tapi Nabi berdoa mudah-mudahan keluar dari sulbi penduduk Taif dzurriatan ya'budunallah, keturunan yang nanti akan menyembah Allah. Ternyata keluar seperti Umar bin Khattab, itu termasuk dari penduduk Taif yang membela Kanjeng Nabi. Yang ketiga, wa baina ayyaliba alaihi syiqaqu famin waraihi jahannam. Posisi yang ketiga bisa jadi orang itu tetap akan didominasi kecelakaan, famin waraihi jahannam, dan di belakang orang yang tetap melakukan larangan Allah, di belakang mereka disediakan neraka jahannam. Jangan mendoakan celaka, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian bagaimana caranya taubat itu bisa diterima? Di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yuznibu dzamban fayatawaddo fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini wa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba yuznibu dzamban, melakukan suatu dosa, fayatawaddo, kemudian mengambil wudu, fayuhsinul wudu'a, kemudian memperbagus wudunya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala taswaddu wajhi bidulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ketika jenengan berwudu seperti itu dan selalu berdoa seperti itu, dan di sela-sela jari-jarinya, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, sambil berdoa seperti itu, ya, wa yusalli rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, wa yastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosaku kula panjenengan sedaya. Nggih, terus begitu kula panjenengan sedaya ngelakoni dosa, langsung ngambil wudu, nggih, wuduke sing sae, mantun ngoten salat taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan kejelekan atau mendolimi dirinya
kemudian minta ampun kepada Allah, yajidillah, akan menemukan Allah ghafurur rahima, pengampun lagi penyayang. Terus kula panjenengan sedaya pun sampai napa lali dengan kejelekan-kejelekan. Lek lali niku tentang kebagusan-kebagusan. Tapi lek kejelekan-kejelekan niku kudu dieling-eling. Kersane kula panjenengan sedaya niku napa saged memperbaiki diri. Mboten ngelampahi napa kesalahan-kesalahan yang lainnya. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Sifatul mukmin. Sifate orang mukmin. Qala ba'dul hukama, hirfatul arif sittatu asya. Seorang bijaksana mengatakan sikap orang mukmin itu sittatu asya. Ada 6. Idza dzakarallah iftakhara. Yang pertama, ketika selalu ingat kepada Allah merasa bangga. Ini ku orang mukmin. Wa idza dzakara nafsahu ihtaqara. Ketika orang mukmin itu mengingat dirinya ihtaqara, dia merasa hina. Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini diciptakan dari air mani yang hina dan bau busuk. Maka merasa hina. Wa idza nadhara fi ayatillahi i'tabara. Yang ketiga, manakala melihat ayat-ayat Allah i'tabara, bisa mengambil pelajaran. Wa idza hamma bi maksiatin au syahwatin injazara. Apabila dia pengen berbuat maksiat atau menuruti syahwat, injazara, segera memalingkan diri, menjauhkan diri. Ini jelek, ini maksiat. Wa idza dzakara afallahu istabsyara. Apabila dzakara afwallah istabsyara. Seorang mukmin itu ingat ampunan Allah, istabsyara. Dia merasa gembira bahwa ampunan Allah itu seluas isi bumi dan langit. Wa idza dzakara dunubahu istaghfara. Ketika dia ingat tentang kesalahan-kesalahannya, selalu minta ampun kepada Allah. Terus kula panjenengan sedaya pun sampai supe olehne beristighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niku sampun napa sedayane kena. Astaghfirullahaladzim li damel kula wali walidayya, dan untuk kedua orang tua kula panjenengan sedaya, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan kepada orang-orang yang mempunyai kewajiban kepada saya. Siapa? Guru-guru, orang yang telah membantu kula panjenengan sedaya, diketahui maupun tidak diketahui. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan bagi orang muslim baik laki-laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Niku sampun kenging sedaya. Terus mantune salat istighfar rumiyin. Mantun ngoten njaluk ngarsanipun Gusti Allah. Napa penjalukane kula panjenengan sedaya nyuwun ten ngarsanipun Allah, pun sampai nyuwun ten menungso. Menungso niku wonten batase. Lan dikhawatirkan menungso niku ngungkit-ngungkit pemberiannya, minta kepada Allah. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Ada hikayatun anisyab az-zani bil mayyitati. Ada cerita di mana seorang pemuda niku berzina dengan perempuan
yang sudah meninggal. Nangis ngarsanipun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mantun ngoten dugi ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantun ngoten cerita, kenapa kamu Umar menangis? Kata si Umar, ada satu pemuda datang kepada saya dan mengaku dengan dosa-dosanya. Ketika saya tanya, apa dosamu? Dosa saya sangat besar sekali. Kemudian Rasulullah langsung memanggil seorang pemuda itu. Apa dosamu? Apakah dosamu sebesar gunung, sebesar langit, sebesar bumi? Akhirnya ini kuntu rajulan nabbasan. Pemuda itu bercerita, saya ini adalah seorang penggali kubur. Anbisul kubur mundu sab'i sinin. Saya menggali kubur ini sebanyak sab'i sinin, 7 tahun. Hatta matat jariyatun min banatil ansor. Ada seorang pemudi, seorang perempuan dari Bani Ansor yang meninggal dunia. Fanabastu qabraha fa'akhrajtuhu min kafaniha. Kemudian saya keluarkan jenazahnya, fa'akhrajtu min kafaniha. Kemudian saya keluarkan dari kafannya. Famadhiyat ghairu ba'idin, di waktu dekat, idza ala ghalaba syaitanu alayya ala nafsi faraja'tu fajama'tuha. Ketika setan masuk kepada diriku, saya lihat perempuan yang meninggal dunia masih segar, bugar, kemudian fajama'tuha. Saya zinai perempuan yang meninggal dunia tersebut. Akhirnya Rasulullah, keluar kamu. Menjauh dariku sebelum Allah murka kepadaku. Pernah mengusir seperti itu. Kemudian pemuda tersebut keluar, ya. Fa kharaja syabusa taiban ilallahi ta'ala arba'ina lailatan, falamma tammalau arba'una lailatan, keluar seorang pemuda ini kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala arba'ina lailatan, selama 40 malam. Falamma tammalahu arba'una lailatan, ketika sudah sempurna 40 malam, rafa'a ra'sahu ila sama. Pemuda ini minta kepada Allah. Faqala ya ilaha Muhammad wa Adam wa Hawa. Wahai Tuhan Nabi Muhammad dan Nabi Adam dan Ibu Hawa. In kunta ghafarta li fa'alim Muhammadan wa ashabah. Ya Allah, kalau seandainya engkau mengampuni dosaku, maka beritahu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wa illa fa'arsil naran minas sama'i fa'ahraqani biha. Kalau tidak diampuni dosaku, maka kirimkan api neraka dari langit sehingga bisa membakar sekujur tubuhku. Niki terose pemuda tersebut ketika sudah diusir oleh Rasulullah. Mantun ngoten napa? Wa naja min iqabil akhirati qala faja'a Jibril. Kemudian datang malaikat Jibril kepada Nabi, faqala assalamu alayka ya Muhammad. Ada salam dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, Rabbuka yuqri'uka salam. Tuhanmu menyampaikan keselamatan kepadamu. Faqala huwas salam wa minhus salam. Kemudian Rasulullah menjawab, alaika wa alaihi salam. Keselamatan bagimu wahai malaikat Jibril dan keselamatan milik Allah. Wa ilaihi yurja'us salam, dan kepada Allah akan kembali keselamatan. Qala yaqulullahu ta'ala anta khalaqtal khalqa. Kemudian Allah menegur Nabi Muhammad, kamu yang menciptakan makhluk. Qala bal huwallazi khalaqani wa khalaqahum. Tidak, tapi Allah yang menciptakan saya dan menciptakan makhluk-makhluk. Kemudian qala yaqulu anta tarzuquhum, kamu yang memberi rizki kepada hamba-hamba. Balillahu yarzuquhum wa iyaya, akan tetapi Allah yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluk dan kepada saya. Fa iyaqulu anta tatubu alaihim, kamu yang menerima taubat wahai Rasul. Qala balillahu yatubu alaihi wa alayya wa alaihim. Tidak,
tapi Allah yang menerima taubat saya dan taubatnya para makhluk itu. Qala yaqulullahu ta'ala tub ala abdi fa ini tubtu alaihi. Katakan kepada seorang pemuda itu bahwa saya sudah menerima taubatnya. Langsung Rasulullah memanggil pemuda yang berzina tadi, ya, fada'an nabi asyaba wa yubashiru bi anna Allah ta'ala taba alaih, dan memberi kabar gembira bahwa taubat seorang pemuda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya Allah ketika menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengusir, kemudian Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan teguran Allah melewati malaikat Jibril, Rasulullah sadar bahwa Allah yang menerima taubat manusia, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, taubat niku atau batun nasuha an-nadamu bil qalbi. Yang namanya taubat nasuha itu an-nadam bil qalbi, menyesal dengan hati, bukan menyesal dalam lesan dengan tangisan, tapi menyesal niku teman-teman saking hati. Ada yang menangis, ya kan? Ampun, tapi mantune diampuni, ngelakoni malih. Ya kan? Niki wong Pengko lah, terus yang Madura Pengko. Ya. Nyesele niku mboten temenan. Wal istighfaru bil lisan. Kemudian lesannya niku selalu mengatakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wal idmaru alla ya'uda ilahi abadan. Kemudian yang ketiga, tobat niku tidak mau mengulangi dosa ataupun kesalahan lagi. Terus lek tobat pun ya menunjukkan kebaikan-kebaikannya. Jangan kok tobat tapi tetap ngelakoni kejelekan lain. Itu berarti kal mustahzi bi rabbih. Orang yang mengaku tobat tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan lain, kal mustahzi bi rabbih. Dia ngejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada tanda taubat itu diterima oleh Allah. Ya. Wa qala ba'dul hukama innama tu'rafu taubatur rajuli fi arba'ati asya. Seorang arif bijaksana itu menyampaikan tu'raf taubatur rajuli fi arba'ati asya. Diketahui taubatnya seseorang itu dengan 4 perkara. Ayyumsik lisanahu minal fudul wal ghibati wal kirbi. Menahan lesannya untuk minal fudul, dari ngomong lebih banyak. Jadi ngomongnya sedikit, dipikir. Wa minal kizbi wal ghibati, dan tidak ghibah, tidak pernah dusta. Itu tanda yang pertama. Wasani alla yara li ahadin fi qalbi hasatan wala adawatan. Yang kedua, tobatnya seseorang itu diterima tidak pernah melihat untuk seseorang yang lain di dalam hatinya hasud wala adawah. Tidak pernah bermusuhan. Itu. Tidak pernah dengki, tidak pernah iri, dan tidak pernah memusuhi dan merasa menyalahi orang. Dimusuhi Jarno, dia tidak ngereken dan tidak ada usaha untuk memusuhi. Wasalis, yang ketiga, ayyufariq ashabas su, dia memisahkan diri dari teman-teman yang jelek. Jadi tandanya orang tobat itu dia menghindar dari teman-teman yang jelek.
Karena teman itu napa? Cepet. Imma ayulawin wa imma ayulawan, antara diwarnai atau mewarnai, antara mempengaruhi atau dipengaruhi. Nggih. Terus teman kalau bisa teman yang bagus. Warabi ayakuna musta'iddan lil mauti nadiman mustaghfiran lima salafa min dunubihi mujtahidan ala ta'ati rabbih. Yang nomor 4, hendaknya bersiap-siap untuk mati. Kula panjenengan sedaya niki sampun divonis mati. Nggih. Boten sumerep kapan olehne mati, kula panjenengan sedaya niki pasti divonis mati. Musta'iddan lil maut, orang yang bertaubat itu siap-siap dengan ajal kematiannya. Ya. Nadiman mustaghfiron, menyesal dan minta ampun lima salaf, dari dosa-dosa yang telah lewat. Mujtahidan ala ta'ati rabbih, kemudian sungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah. Dados kula panjenengan sedaya niki sing tetep taat niku tandane kula panjenengan sedaya ngertos bahwa hidup ini sementara, hidup ini harus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah semata-mata kersane iman kula panjenengan sedaya tasih tetep melekat di dalam hati dan berakhir dengan husnul khotimah. Tapi lek kula panjenengan sedaya terus nglampahi kemaksiatan niku tandane tiyang boten mengertos, boten paham bahwa hidup ini akan berakhir dan harus merawat keimanan dan harus berbuat kebaikan. Sehingga berakhir nantinya ya naudzubillah su'ul khotimah. Kalau orang yang suka melanggar akan su'ul khotimah. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, saestone kata ada manafi'ut taubatil maqbulah, ada manfaat-manfaat taubat yang diterima oleh Allah. Salah satunya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Manfaat taubat niku innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang suka berbuat taubat dan suka mensucikan diri. Niki. Terus Allah niku cinta. Lek sampun cinta, fa insyaallah makhluke akan cinta datang tiang-tiang yang bertobat dan kepada orang-orang yang mensucikan diri. Mekaten para rawuh, para sederek sedaya sing saged kula sampaikan, mugi-mugi dados ilmu yang bermanfaat sehingga kula panjenengan sedaya tasih turun ngelampahi ketaatan-ketaatan ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.